Oke, baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Albert Evander, mahasiswa Fakultas Kedokteran FKIK Ukrida. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan kepada kalian semua pemeriksaan patologi klinik, yaitu pengambilan fungsi kapiler dan vena, hitung trombosit, dan juga retraksi bekuan. Dan pada sekarang ini saya akan memperagakan kepada kalian fungsi kapiler dan vena. Yang pertama, kita harus menggunakan masker dan juga handscoon. Lalu kita melihat vena daripada pasien. Jika misalkan vena belum terlalu terlihat, kita bisa meminta untuk mengepalkan tangannya. Lalu juga kita bisa melihat ketika sudah terlihat venanya, maka kita akan menggunakan tourniquet. Kita lengankan di lengan pasien. Lalu setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu daerah yang ingin disuntik dengan alkohol swab dari arah medial ke lateral. Lalu jika sudah dibersihkan, sudah kita asepsis, kita buka jarum suntik di depan pasien supaya memastikan bahwa jarum suntik ini adalah steril. Lalu ketika kita mau menyuntikkan, pastikan bahwa suntikan itu kita genggam dengan pasti dan tidak melayang. Ketika kita masukkan jarum suntik, jika kita melakukannya dengan benar, maka kita seperti menembus ruang kosong, menusuk ruang kosong, dan juga darah akan terlihat di ujung jarum suntik. Ketika kita tarik, lalu kita tarik ujung suntikan untuk mengambil berapa darah yang kita perlu. Setelah itu, setelah kita ambil darah, pastikan bahwa jarum suntik ini tidak melayang. Kita pegang dengan menggunakan tangan kiri, lalu kita lepas tourniquetnya, lalu kita ambil darah itu, jarum suntik itu, lalu kita tutup menggunakan tisu kering, lalu meminta pasien untuk menahannya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan pengambilan fungsi kapiler. Yang pertama, kita lihat jari-jari pasien. Usahakan untuk mengambil darah pada jari 2, 3, dan 4. Lalu kita peras atau kita urut-urut darah supaya menuju ke ujung jari. Lalu kita pilih jari yang akan ditusuk. Usahakan untuk memilih jari pada keadaan yang normal, sehat, dan tidak terjadi luka maupun bekas operasi. Jadi kita pilih misalkan jari ketiga. Kita urut-urut lagi. Lalu kita asepsis menggunakan alkohol swab. Setelah kita asepsis, kita akan menusuknya menggunakan lancet. Usahakan ujung dari lancet ini berbentuk blade dan tidak seperti jarum suntik. Setelah kita lakukan penusukan, kita akan mengeluarkan darah yang pertama. Ketika darah pertama keluar, kita hapus menggunakan tisu biasa. Setelah dihapus, kita akan menekan untuk mengeluarkan darah berikutnya. Nah, darah berikutnya ini yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan. Setelah darah selesai diambil, maka kita akan menutupnya dengan tisu kering dan meminta pasien untuk menahannya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hitung trombosit. Pada pemeriksaan hitung trombosit, kita harus memiliki sampel darah yang sudah dicampur dengan larutan K3-EDTA. Selanjutnya adalah larutan amonium oksalat dan juga pipetoma eritrosit yang di tengah-tengahnya terdapat warna merah dan skalanya 0,5 sampai 101. Yang pertama, kita akan membilas pipetoma eritrosit terlebih dahulu menggunakan amonium oksalat. Setelah kita bilas, kita akan mengambil sampel darah dan larutan K3-PDTA tersebut. Kita ambil sebanyak 0,5 pada pipetoma eritrosit. Lalu kita ambil sampai skala 101 pada amonium oksalat. Kita ambil amonium oksalatnya, lalu kita campur, kita
campurkan. Setelah tercampur, kita akan menaruhnya di kamar hitung trombosit. Pada kamar hitung trombosit sebaiknya kita sudah melihatnya di mikroskop supaya kita bisa lihat tiap kotak dari kamar hitung trombosit tersebut pada pembesaran 10 kali lipat. Setelah itu kita buang beberapa tetes terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke kamar hitung trombosit. Usahakan jangan sampai terlalu banyak dan hanya secukupnya saja. Setelah itu kita akan lihat dengan menggunakan mikroskop. Pastikan bahwa kondensor dari mikroskop diturunkan dan diafragma ditutup, dan kita bisa melihatnya pada pembesaran 40 kali. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan retraksi bekuan. Pada retraksi bekuan kita akan menggunakan tabung sentrifuge yang berbahan dasar plastik. Karena jika kita menggunakan dari bahan dasar kaca, maka trombosit cenderung menempel pada ujung-ujung dari tabung tersebut, sehingga akan mempersulit pemeriksaan. Sehingga kita akan menggunakan tabung sentrifuge yang berbahan dasar plastik. Dari tabung sentrifuge ini kita akan mengisi serum darah pasien sebanyak 5 ml. Setelah itu kita akan masukkan semacam tusuk gigi ke dalamnya untuk melihat hasil bekuan, dan kita akan diamkan tabung ini selama 2-3 jam. Setelah 2 hingga 3 jam, maka kita bisa mengambil tusuk gigi tersebut dan kita melihat apakah bekuan darah itu nempel atau tidak. Jika nempel, maka konsistensinya adalah kenyal, dan jika tidak, maka konsistensinya adalah rapuh. Dan tabung sentrifuge ini kita akan masukkan ke dalam alat sentrifuge. Setelah kita masukkan, kita akan lihat sisa dari volume serum tersebut. Sisanya adalah anggap aja 2 ml. Jadi kita dapat masukkan ke dalam rumus volume serum. Rumusnya itu sisa dari serum tersebut bagi totalnya. Jadi 2/5 kali 100%. Dan bisa didapatkan hasilnya adalah 40%. Baik, sekian adalah pemeriksaan patologi klinik.